بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الباب السابع، bab yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an, penjelasan tentang adab-adab seluruh manusia secara umum terhadap Al-Quranul Karim. Apa sikap mereka terhadap kitabullah Al-Quranul Karim dan mushaf Al-Quranul Karim tersebut. Bagaimana cara mereka memuliakan dan mengagungkannya. Maka di dalam bab ini akan disebutkan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan bagi setiap manusia untuk melakukannya. Sabata fi sahih Muslim an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, telah sahih dalam sahih Muslim dari Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di situ terjadi qala pengulangan. Ya, salah satunya dihapus bagian akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu dibangun di atas an-nasihah. Qulna liman, maka kami bertanya, bagi siapa nasihat itu? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat itu bagi Allah dan bagi Rasulnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Naam. Man rawahu, man sahabiyu, ad-dinun nasihah. An Abi Ruqayyah. Siapa itu Abu Ruqayyah? Namanya siapa? Man rawahu. Naam. Abu Ruqayyah siapa namanya? Abu Ruqayyah namanya Fahrizal. Naam. Abu Ruqayyah masmu indak? Abu Ruqayyah indak?
Naam. Yang sembunyi. Naam. Qais. Tamim bin Aus. Qara' ya Muhammad. Nah, coba diperhatikan ya, jelas. Qala al-ulama rahimahumullah, berkata para ulama rahimahumullah, an-nasihatu li kitabillah ta'ala hiya al-iman bi'annahu kalamullah ta'ala wa tanziluh. Nasihat bagi kitabullah Al-Quranul Karim adalah mengimani bahwa kitabullah itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dia turunkan. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalq. Tidak menyerupai sesuatu pun dari ucapan-ucapannya makhluk. Karena berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa as-sami'ul basir. ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم أو بأسرهم. Dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya makhluk seluruhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menantang di dalam Al-Qur'an Al-Karim sampai sekarang dan seterusnya selama-lamanya. Tidak satupun dari makhluk yang mampu menyamakan firman Allah Subhanahu wa taala. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tidak seorang pun mampu walaupun mereka berkumpul untuk membuat satu surah seperti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak seorang pun. Walaupun mereka adalah orang-orang yang paling fasihnya orang Arab. Mereka berkumpul seluruhnya. Mereka tidak akan mampu. Sehingga termasuk keimanan terhadap kitabullah adalah meyakini bahwa tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mampu menyamakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. Kemudian mengagungkan kitabullah, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ya, di antara para ulama mereka menafsirkan wa tilawatuhu haqqa tilawatih, yaitu mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan sebenar-benar pengamalan. Sesuai apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan yang dikehendaki oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsinuha, dan memperbaikinya dalam hal membacanya, wal khusyu'u indaha, dan khusyuk pada saat membaca Al-Qur'an Al-Karim. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan menegakkan huruf-hurufnya pada saat membacanya. Ya, membacanya dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat huruf. Wadzabbu anhu li ta'wilil muharrifin wa ta'arrudit taghin, dan membela kitabullah dari penakwilannya orang-orang yang hendak melakukan perubahan, mentahrif. Apakah mereka hendak merubah lafaz yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka hendak merubah maknanya? Ya, merubah lafaz dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah. Contohnya yang merubah lafaznya. Nah, sebagian mereka ada yang merubah lafaz. Wa kallama Allahu Musa takliman. Mereka mengatakan apa?
Wa kallamallaha Musa takliman. Hu jadi ha. Mereka merubah. Semestinya Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada Musa alaihissalam, tapi mereka hendak mengingkari bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Sehingga mereka menjadikan lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan di fathah, maksudnya dia sebagai objek yang diajak bicara. Allah itu tidak berbicara, tapi Musa yang berbicara. Maunya begitu. Dan itu batil. Nah, ijma' para qurra membacanya wa kallamallahu Musa taklima. Atau misalnya dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Semestinya min syarri ma khalaq tanpa ditanwin, tapi mereka tanwin, yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal makna. Min syarri ma khalaq, maksudnya aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, falaq, dari kejahatan Allah tidak menciptakannya, untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan. Dan ini juga batil. Ini merubah lafaz. Dan di sana ada perubahan makna yang dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah pula. Naam. Siapa yang tahu perubahan makna? Aisyah. Ahsan. Naam. Istawa menjadi istaula. Istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa itu istiwa? Kata mereka istaula, menguasai. Subhanallah. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kalau diartikan berdasarkan apa yang mereka maksudkan, istawa maknanya istaula. Istaula artinya menguasai. Berarti makna dari ayat ini, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari. Kemudian Allah menguasai arasy. Makna yang batil. Yang namanya menguasai berarti sebelumnya belum menguasai, tidak merajai. Dan ini aib, kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bahasa Arab tidak dikenal oleh orang-orang Arab istawa dengan makna istaula. Tidak dikenal sama sekali. Nah, mereka berhujjah dengan sebagian syair-syair yang tidak sahih. Nah, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Qad istawa bishrun 'alal Iraq min ghairi sayfin wala damin mihraq, dan yang semisalnya bukan dari ucapan orang-orang Arab yang dijadikan sebagai hujjah. Kesimpulannya, kawan, bahwa ini adalah tahrif, berubah. Ya, maka membela Al-Qur'anul Karim dengan membantah orang-orang yang hendak merubah baik lafaz Al-Qur'an ataukah maknanya. Di antara perubahan tersebut, klaimnya kaum Syiah yang mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini telah muharraf, berubah. Nah, mereka meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Al-Qur'an yang sebenarnya yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW sebanyak 17.000 ayat. Dan mereka menuduh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dan para sahabat telah menyembunyikan ribuan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga batil. Nah, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an Karim dan kamilah yang menjaganya. Wa ta'arrud at-taghin, dan ya, kritikan ataukah sentuhan orang-orang yang melampaui batas. Mereka membicarakan tentang Al-Qur'an, mengeritik Al-Qur'an, merendahkan kedudukan Al-Qur'an. Maka sebagai seorang muslim, ya, dalam rangka untuk menegakkan nasihat bagi kitabullah adalah
adalah membela Al-Qur'anul Karim tersebut. Wa tasdiqu bima fi, dan membenarkan apa yang terkandung di dalamnya. Wal wuqufu ma'a ahkamih, dan senantiasa kita berhenti dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan padanya. Wa tafahumi ulumih, dan memahami ilmunya. Wa amthalihi, dan yang semisalnya. Ya, yakni memahami permisalan-permisalan yang disebutkan Allah. Wal i'tina'u bimawa'idih, dan memperhatikan nasihat-nasihat yang terdapat di dalamnya. Wat tafakkuru fi ajaibih, dan senantiasa memikirkan akan keajaiban-keajaiban Al-Qur'anul Karim. Wal 'amalu bi muhkamih, dan mengamalkan yang muhkam, yang jelas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wat taslimu li mutasyabihi, dan menyerahkan diri, ya, senantiasa menerima dan tidak menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihah, yang samar-samar, yang bisa dibawa ke sana kemari. Sebagai seorang muslim, apabila ada ayat-ayat yang tersamarkan, maka mereka membawa itu kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Wal bahthu an umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa nashri ulumih, dan senantiasa mencari yang umum-umum apabila ada umumnya, ataukah yang khusus apabila ada khusus di dalam Al-Qur'an Al-Karim dari hukum-hukum, ataukah melihat mana yang menghapus, ya, atau hukum yang datang belakangan dan ayat-ayat yang telah terhapus hukumnya. Hendaklah kita mengetahui itu dan menyebarkan ilmu-ilmunya. Wad du'a'u ilaihi, dan senantiasa mengajak manusia agar mereka senantiasa mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim. Wa ila ma dzakarnahu min nasihatih, dan seterusnya apa yang kami sebutkan dalam bentuk nasihat dalam hal berpegang teguh dengan kitabullah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwa nasihat bagi kitabullah adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, mengamalkannya, mentadabburinya, dan berhenti pada hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Faslun, pasal yang berikutnya. Ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz ala al-itlaqi wa tanzihihi wa siyanatihi. Telah bersepakat kaum muslimin tentang wajibnya mengagungkan Al-Quran secara mutlak, sepakat mereka, dan mensucikannya dari segala macam kekurangan, serta menjaga Al-Quranul Karim, ya, tidak merendahkannya, tidak menempatkannya di tempat-tempat yang kotor, yang tidak selayaknya. Nah, para ulama salaf mereka sangat memuliakan Al-Quranul Karim. Nah, mereka betul-betul menjaga. Oleh karena itu para ulama bersepakat, barang siapa yang mengetahui bahwa itu adalah mushaf Al-Quranul Karim, dia tahu bahwa itu mushaf, lalu dia lemparkan ke tempat yang kotor, misalnya dia buang ke got atau tempat-tempat yang kotor, padahal dia tahu itu adalah mushaf Al-Quranul Karim, maka para ulama sepakat orang demikian itu kafir, keluar dari Islam, dan dia telah murtad. Nah, hal ini semua dalam rangka untuk memelihara syiar Allah, dan syiar Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mushaf Al-Quran Karim. Wa may yu'azzim sya'air Allah antal kabir limadha tal'ab. Nah, wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaih, dan mereka bersepakat bahwa barang siapa yang mengingkari satu huruf dari mushaf Al-Quran, dia ingkari satu huruf, padahal huruf ini adalah merupakan huruf yang disepakati atasnya.
bahwa itu dari Al-Qur'anul Karim. Misalnya alif lam mim, maka dia mengingkari mim, satu huruf. Sehingga kalau dia membaca, dia hanya membaca alif lam, dia ingkari mim. Maka apabila itu adalah huruf yang disepakati bahwa itu dari Al-Qur'an Karim, maka dia kafir. Au zada harfan, ataukah dia menambah satu huruf. Lam yaqra bihi ahadun wa huwa alimun bidzalik, yang tidak seorang pun membaca dengan bacaan seperti itu, dengan menambah huruf tersebut, sementara dia tahu itu, maka dia kafir. Berbeda keadaannya kalau misalnya seorang tidak sengaja menyangka ada waw, lalu dia menyebutkan padahal nggak ada, tanpa sengaja. Menyangka ada fa, lalu dia membaca padahal tidak. Mungkin karena dia membaca dari hafalan, tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, diberitahu, apa kamu mengucapkan itu, menambah satu huruf? Apakah kamu tahu bahwa dalam mushaf itu tidak seperti itu? Iya, saya tahu. Saya sengaja. Sengaja kamu rubah? Iya, sengaja saya rubah. Kafir. Ya, orang yang demikian kafir, keluar dari Islam. Qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Fadl al-Qadhi Iyad rahimahullah. Berkata al-Imam al-Hafiz Abu al-Fadl al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna man istakhaffa bil Qur'ani aw bil mushaf, barang siapa yang merendahkan Al-Qur'anul Karim atau merendahkan mushaf, aw bi syai'in minhu, ataukah sesuatu darinya, dari Al-Qur'an atau dari mushaf, aw sabbahuma, ataukah dia mencela, mencaci Al-Qur'an, ya, ataukah dia mencaci mushaf Al-Qur'anul Karim. Nah, misalnya dia mengatakan, ya, waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita. Misalnya dia mengatakan, ya, Al-Quran itu dusta, misalnya, celaan, merendahkan kedudukan. Atau dia mengatakan mushaf, ya. Nah, dan yang semisalnya. Au jahada harfan minhu, atau dia mengingkari satu huruf darinya. Dia mengingkari satu huruf dari. Au kadzdzaba bi syai'in mimma sarraha bihi fihi, au mimma surriha bihi fihi min hukmin au khabarin. Ataukah dia mendustakan sesuatu yang telah disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran itu, berupa hukum atau berita. Jelas disebutkan dalam Al-Quran, tapi diingkari oleh mereka. Seperti kisah Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Jelas Allah menyebutkan tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, maka harus diyakini. Maka barang siapa yang mendustakan hukum atau khabar, au atsbata manafah, ataukah dia menetapkan apa yang dinafikan, ditiadakan oleh Al-Qur'anul Karim, ya, mendustakan sesuatu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat zina, bahkan mendekati zina pun enggak boleh. La taqrabuz zina. Kalau kemudian dia mengatakan, wah, zina itu halal, boleh saja. Tahu enggak kamu dalam Al-Quran disebutkan tentang haramnya? Ya, saya tahu. Tapi saya mengatakan boleh, misalnya. Maka ini kafir. Atau dia menetapkan hukum yang tidak ditetapkan, yang jelas-jelas dinafikan dalam Al-Quran. Ya.
Allah menyatakan kekufuran Nasara dan Yahud. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Innal Masiha inna Allah thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga. Nah, telah kafir orang mengatakan demikian. Maka dia mengatakan tidak. Nasara itu mereka tidak kafir. Ya. Agama itu semuanya sama. Maka yang seperti ini kufur. Aw nafa ma azbatu, ataukah dia menafikan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Wa huwa alimun bidzalik, dalam keadaan dia tahu itu. Aw syakka fi syai'in min dzalik, ataukah dia ragu terhadap sesuatu dari semua itu, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Masya Allah. Sepertinya lebih keras suara di luar lagi. Allahumma musta'an. Baik, ila huna ikhwan. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.